Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kalor. Coba kalian bayangkan, pada saat kita membawa es krim ke taman, maka lama-kelamaan pasti es krim tersebut akan mencair. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan suhu pada es krim tersebut, akibat interaksi antara sistem dengan lingkungan. Interaksi ini terus berlanjut hingga suhu es krim dengan taman menjadi seimbang. Pada situasi ini, kita memandang es krim sebagai sistem kita dengan temperatur Ts dan taman sebagai lingkungan kita dengan temperatur Te. Perpindahan energi yang terjadi antara sistem dengan lingkungan menyebabkan adanya perubahan energi termal pada es krim, yang kemudian mengakibatkan perubahan suhu dan wujud pada es krim. Energi yang berpindah di antara sistem dan lingkungan, itulah yang disebut sebagai kalor. Dengan kata lain, kalor adalah energi termal yang berpindah di antara sistem dan lingkungan akibat adanya perbedaan suhu antara sistem dengan lingkungan. Karena kalor berbentuk energi yang berpindah, maka terdapat beberapa konsekuensi mengenai kalor. Yang pertama, bahwa satuan kalor itu sama dengan satuan energi, yaitu joule atau kalori. Yang kedua, kalor bukanlah merupakan sifat intrinsik dari sebuah benda. Tidak seperti massa, tidak seperti warna, tapi kalor itu hanyalah energi yang berpindah saja. Jadi bukan sifat dalam sebuah benda. Sehingga aneh jika kita bilang bahwa benda tersebut memiliki kalor sebesar sekian joule. Kurang tepat. Yang lebih tepat adalah benda tersebut memindahkan kalor ke benda lainnya sebesar sekian joule. Konsekuensi yang ketiga, karena kalor merupakan energi, maka kalor juga merupakan besaran skalar, di mana nilai kalor ini bernilai positif jika energi termal berpindah dari lingkungan ke sistem, atau dengan kata lain diserap oleh sistem. Mudahnya, kalor akan bernilai positif ketika suhu sistem kurang dari suhu lingkungan. Yang kedua, kalor bisa bernilai negatif jika energi termal berpindah dari sistem ke lingkungan, atau dengan kata lain, kalornya dilepas oleh sistem. Hal ini mungkin terjadi ketika suhu sistem lebih besar daripada suhu lingkungan. Kemungkinan lain adalah kalor bernilai 0 ketika tidak ada perpindahan energi, atau ketika suhu sistem sama dengan suhu lingkungan. Dalam bentuk ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut. Kalor bernilai positif ketika sistem mengalami pertambahan energi termal. Sementara, kalor bernilai negatif ketika sistem kehilangan energi termal, dan bernilai 0 ketika sistem tidak mengalami perubahan energi termal. Ketika sebuah benda menerima atau melepaskan kalor, maka suhu benda tersebut atau sistem tersebut akan berubah. Besarnya perubahan suhu ini berbeda-beda pada setiap sistem atau benda, bergantung pada kapasitas kalor dari benda tersebut. Kapasitas kalor atau heat capacity adalah perbandingan antara kalor yang berpindah, masuk atau keluar dari sistem tersebut dengan perubahan suhu yang dialaminya. Dalam ilmu kalorimetri dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan C besar dikalikan dengan delta T, di mana Q sama dengan kalor, C besar adalah heat capacity, dan delta T adalah perubahan suhu yang terjadi. Misalkan kita merebus air dalam 2 buah teko yang berisi air dengan berat yang berbeda.
Maka bisa kita bayangkan bahwa perubahan suhu pada air tersebut juga akan berbeda. Mudahnya, air yang lebih sedikit akan lebih cepat mendidih dibandingkan dengan air yang lebih banyak, meskipun diberikan api yang sama besar. Hal ini karena kapasitas kalor dari dua sistem tersebut berbeda. Pada kasus ini, kapasitas kalor dari benda itu berbanding lurus dengan massa benda tersebut. Perbandingan antara kapasitas kalor sebuah benda dengan massa benda tersebut menghasilkan sebuah besaran yang disebut dengan kalor jenis atau specific heat, atau dirumuskan sebagai berikut. C besar sama dengan C kecil dikalikan dengan M, di mana C kecil merepresentasikan specific heat atau kalor jenis. Sehingga rumus kalor yang sebelumnya dapat diubah menjadi Q sama dengan M dikalikan C kecil dikalikan delta T. Dari pengertian ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kedua air dalam teko-teko di samping ini memiliki kalor jenis yang sama, meskipun memiliki kapasitas kalor yang berbeda. Kalor jenis merupakan sifat fisik sebuah materi. Artinya, material yang sama seharusnya memiliki kalor jenis yang sama. Begitupun sebaliknya. Jika kita mengganti teko yang kanan dengan teko berisi raksa dengan berat yang sama dengan teko sebelah kiri, maka perubahan suhu pada kedua cairan tersebut juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan karena air dan raksa memiliki kalor jenis yang berbeda. Bisakah kalian tebak yang mana yang akan mendidih lebih dulu, air atau raksa? Pada tabel ini, kita bisa melihat beberapa nilai kalor jenis untuk beberapa material. Nilai-nilai ini berlaku untuk kondisi di mana suhu lingkungan itu mendekati suhu temperatur ruangan. Karena besarnya kalor jenis itu sangat bergantung pada suhu lingkungannya. Untuk menebak mana yang lebih cepat mendidih, apakah air ataukah raksa, kita bisa mengacu pada tabel ini. Pada tabel ini kita bisa lihat bahwa raksa memiliki nilai specific heat 139, sementara air memiliki specific heat 4180. Semakin kecil specific heat, atau semakin kecil kalor jenis, itu berarti semakin kecil kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg material sebesar 1 derajat Kelvin. Artinya, semakin kecil specific heat-nya atau kalor jenisnya, maka semakin cepat suhu dari sebuah benda itu meningkat. Maka dalam hal ini, raksa akan lebih cepat mendidih dibandingkan dengan air. Penyerapan atau pelepasan kalor tidak selalu mengubah temperatur sebuah benda. Terkadang temperaturnya tetap, tapi wujudnya yang berubah. Hal ini terjadi ketika perpindahan kalor berlangsung pada titik didih atau titik beku dari sebuah benda. Ada 3 wujud benda yang kita kenal. Yang pertama yaitu benda padat. Pada benda padat, molekul-molekul penyusunnya itu terikat dengan kuat dalam ikatan antar molekul, sehingga gerak molekulnya terbatas. Hal ini mengakibatkan energi kinetik pada benda padat itu kecil. Ketika kita panaskan benda padat, artinya kita memberikan energi dalam bentuk kalor kepada benda tersebut. Sehingga energi kinetik dari molekulnya itu akan bertambah. Saat energi kinetiknya bertambah, maka fase dari benda tersebut bisa berubah menjadi fase cair. Fase cair adalah di mana molekul memiliki energi yang lebih banyak dengan ikatan antara molekul yang lebih lemah. Karena tadi energi kinetiknya bertambah.
Kemudian jika kita berikan kalor pada air, ya, pada benda cair di titik didihnya, kita tambahkan energi lagi kepada si air ini, benda cair ini, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Ya. Energi kinetiknya akan semakin besar dan akan berubah fase menjadi fase gas. Gas adalah di mana molekul memiliki energi kinetik yang lebih besar lagi, yang sangat besar, karena molekul bergerak sangat cepat dan sangat bebas, tidak terikat satu dengan yang lainnya. Hal ini berlaku juga sebaliknya. Ketika gas melepaskan energinya dalam bentuk kalor, maka gas tersebut akan berubah menjadi cair. Ya, proses ini disebut sebagai proses mengembun. Dari uap air berubah menjadi air contohnya, melepaskan energi. Kemudian ketika benda cair itu melepaskan energi termalnya, contohnya ketika air kita taruh di freezer kulkas, ya, maka air tersebut akan melepaskan energi termalnya dan berubah menjadi fase padat, yaitu es. Nah, jumlah kalor, banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud benda tersebut, banyaknya energi per unit, per satuan massa yang dibutuhkan untuk mengubah wujud benda dinamakan sebagai kalor laten. Ada dua jenis kalor laten yang kita kenal pada sebuah substance. Yang pertama adalah kalor laten peleburan LF dan kalor laten penguapan LV. Pada peristiwa mencair dan membeku, maka kalor laten yang berkaitan adalah kalor laten pelebur. Peristiwa lebur, mencair atau membeku. Sementara pada peristiwa penguapan atau mengembun, ya, maka kalor laten yang berkaitan adalah kalor laten penguapan. Bisa kita lihat di sini. Ketika terjadi perubahan fase antara solid dan liquid, maka kita akan menggunakan kalor laten peleburan. Untuk perubahan fase dari liquid gas dan sebaliknya, kita akan menggunakan kalor laten penguapan. Besarnya kalor laten peleburan dan kalor laten penguapan pada setiap substance itu berbeda-beda. Silakan kalian cari, ya, referensi nilai LF dan LV untuk setiap substance. Sekarang kita telah memahami bahwa kalor yang diberikan atau dilepaskan oleh sebuah benda itu dapat digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk mengubah suhu atau mengubah wujud sebuah benda. Kita ambil contoh substance, yaitu H2O atau air, ya. Kita mulai dari fase S-nya. Ketika air dalam fase S, kemudian kita berikan kalor, maka es tersebut pertama-tama akan meningkat suhunya. Di titik ini, kalor yang digunakan, kalor yang berkaitan akan digunakan untuk menaikkan suhu es, ya. Oke. Kemudian ketika kita mencapai titik lebur H2O, yaitu di 0 derajat,
maka kalor yang diberikan akan digunakan untuk mengubah wujud benda tersebut. S-nya berubah menjadi air. Maka kalor yang di sini besarnya adalah M dikalikan dengan kalor peleburan dari S. Kemudian jika kita berikan kalor lagi kepada S yang sudah mencair tadi, maka airnya akan menjadi semakin panas. Di titik ini, Q sama dengan M C air dikalikan perubahan suhu airnya. Suhu air terus meningkat hingga sampai titik di sini ya, 100 derajat, yaitu titik didih air. Dan pada titik ini, maka kalor yang diberikan akan digunakan untuk mengubah wujud air menjadi gas. Yang besarnya Q sama dengan M kalor dikalikan massa dikalikan dengan kalor penguapan air. Oke. Setelah dia menjadi semua substansi berubah menjadi gas, maka ketika kita berikan energi tambahan lagi, maka kalor yang digunakan akan menyebabkan perubahan suhu pada uap air. Ketika kita berikan energi lagi, mungkin saja gasnya akan berubah fase lagi menjadi plasma, tapi tidak akan kita bahas di sini. Baik, itu tadi penjelasan tentang kalor yang bisa saya berikan. Ada tugas dan latihan yang saya berikan melalui emas. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.